rubah jadi bumi mengaji. Ternyata kita apa ya istilahnya, bukan kecolongan ya, ternyata ada juga yang sudah duluan. Alhamdulillah, berarti banyak kebaikan gitu. Rasa banyak orang-orang Masya Allah ya. Dari Asia sampai Eropa, sampai Afrika, subhanallah, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya dan kita bisa bertatap muka secara langsung dan bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang sejarah puasa umat Islam, kok bisa ada syariat namanya puasa? Sejak kapan sebenarnya disyariatkan puasa? Hibati fillah, puasa secara bahasa Arab yang saum atau siam itu berarti menahan diri. Menahan diri. Orang yang nggak ngomong dikatakan saim. Ana saim. Orang yang nggak bergerak dikatakan dia saim. Bahkan binatang yang mogok makan dikatakan binatang itu saim. Dia sedang puasa, ini sedang menahan diri. Wa subhanallah, di surat Maryam ayat 26 Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana tatkala Maryam balik menuju ke kampungnya, tatkala dia berjumpa dengan orang-orang, apa yang harus dia katakan kepada mereka dengan membawa bayi tanpa ada ayah. Nah, silakan dibaca ayatnya di surat Maryam ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang. Maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Subhanallah. Maka disebut puasa ketika Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma. Saum. Aku nadar untuk puasa. Puasanya apa? Puasa tidak berbicara. Ahibati fillah. Adapun di dalam syariat kita yang namanya puasa di bulan Ramadan ini adalah menahan diri dari segala pembatal ibadah ini sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Dan kapan diwajibkan puasa atas umat Islam? Kalau bicara diwajibkannya puasa Ramadan ini, maka kita akan baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini yang turun pada tahun kedua Hijriah dijelaskan bahwasanya puasa adalah kewajiban buat umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata puasa ini kewajiban yang sudah ada di syariat-syariat sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian sejarah diwajibkannya puasa dalam agama Islam ini ternyata melalui beberapa tahapan, beberapa fase sebelum turunnya ayat ini. Dan setelah turunnya berikan pelajaran dan pencerahan kepada umat itu dengan tahapan-tahapan yang menyebabkan pemeluknya itu nggak kaget. Ketika dakwah Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, baru dakwah terang-terangan. Ketika bicara kewajiban sholat, ya sebelum Nabi Isra Mi'raj, ya nggak seperti yang 5 waktu itu. Kemudian bicara minuman keras. Karena tradisi mereka adalah biasa mengkonsumsi minuman keras, nggak langsung haram buat mereka. Bicara jilbab. Tatkala orang begitulah puasa. Di mana kewajiban puasa ini melalui tahapan-tahapan sehingga orang itu siap gitu loh puasa. Karena ini meninggalkan kebiasaan. Yang namanya meninggalkan kebiasaan itu adalah perkara yang sulit bagi manusia. Perlu latihan. Para ulama menyebutkan fase pertama di mana Allah perintahkan puasa 3 hari dalam sebulan dan puasa Asyura. Ini fase sebelum turunnya ayat tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami yaum Asyura wa yahuthuna alaihi wa yata'ahaduna indahu." Rasulullah SAW dulu itu memerintahkan kepada kita untuk puasa Asyura. Ini sebelum hijrah ya. Puasa Asyura ini puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Beliau memerintahkan kepada kami, beliau memperhatikan hal itu, beliau ya memeriksa kita agar kita benar-benar berpuasa. Falamma furidha Ramadan lam ya'murna. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau tidak nyuruh kami, walam yanhana. Beliau juga tidak melarang kami dan tidak lagi ya mengkoreksi kami. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di riwayat Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu 3 ayyamin min kulli syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa berpuasa 3 hari dalam sebulan. Wa yasuma yauma Asyura. Dan beliau puasa Asyura. Berarti 3 hari plus Asyura. Fa'anzalallah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika turun surat Al-Baqarah 183, kata Mu'ad bin Jabal, fakana man sya'a ayyasum sama. Akhirnya jadi pilihan, barang siapa yang hendak berpuasa
hendaklah dia berpuasa. Wa man syaa'a yuftir wa yut'im kullu yawmin miskin azza'u dzalika. Barang siapa yang ingin berbuka, enggak puasa, tapi dia menggantikannya dengan memberi makan kepada orang miskin satu hari satu orang, itu cukup buat dia. Ini hadis Abu Dawud. Syariatnya siapa? Karena dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah mengatakan, "Anna yawma Ashura kanat tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah." Ternyata Ashura ini hari yang orang-orang Quraisy biasa puasa di hari itu. Jadi dalam setahun tuh mereka punya puasa satu hari, yaitu Ashura. Falamma qadimal Madinah, ketika Nabi sampai ke kota Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa tatkala melihat orang-orang Yahudi puasa. Sebagai bentuk syukur mereka atas diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari Fir'aun. Nabi mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Berarti Nabi sudah biasa puasa di Mekah. Ketika sampai kota Madinah, beliau memerintahkan untuk puasa kepada para sahabatnya. Sebagai bentuk, ya, di awal-awal Nabi SAW itu suka menyamai ahlul kitab. Ya, karena memang secara sumber agamanya sama. Kiblat pun kita tahu, Rasulullah SAW berkiblat di awal adalah ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya diperintahkan untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Jadi ahibati fillah, Aisyah melanjutkan ceritanya, falamma furidha Ramadan, ketika diwajibkan puasa Ramadan, taraka Asyura. Beliau meninggalkan Asyura. Yakni meninggalkan, enggak wajib lagi. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau puasa, tafadhol, yang mau meninggalkan silahkan. Sebelumnya enggak. Nabi memerintahkan. Bahkan pada waktu itu yang enggak puasa mungkin enggak niat ya. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk menahan diri, enggak makan sampai matahari terbenam. Bahkan anak-anak para sahabat pun dibiasakan puasa pada waktu itu. Setelah datangnya Ramadan, maka nggak wajib lagi. Sebagian ulama berpendapat sebenarnya tidak wajib dulu itu. Anjuran juga, nggak sampai tingkatan wajib. Sehingga tidak dapat dikatakan dinasakh, dihapuskan dengan datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Tapi pendapat mungkin yang kuat bahwasanya puasa Asyura yang SAW itu ya di tahun pertama yang wajib tadi. Dan tahun kedua. Kalau dikatakan tahun kedua ini kan bulan Muharram, bulan yang pertama ya. Jadi di awal Nabi SAW datang ke kota Madinah itu di bulan Rabiul Awal. Kemudian berarti tahun depannya di Muharram itu awal puasa orang-orang Madinah, puasa Asyura yang diwajibkan. Yang kemudian dihapuskan setelah itu, setelah turunnya Al-Baqarah 183. Baik. Jadi fase yang kedua adalah turunnya Al-Baqarah 183. Di mana puasa Asyura yang awalnya diwajibkan jadi sangat dianjurkan. Kalau yang berpendapat tadi awalnya memang wajib, awalnya sangat dianjurkan, setelah turunnya Al-Baqarah 183 dianjurkan saja. Jadi awalnya sangat dianjurkan, kemudian dianjurkan saja. Karena memang kita tahu pahala puasa Asyura, Rasulullah SAW berharap diampuni dosa 1 tahun. Baik, ahibati fillah. Setelah turunnya Al-Baqarah 183, ternyata puasa Ramadan ini juga nggak langsung seperti yang kita lihat hari ini. Ada proses. Ini benar-benar untuk membiasakan orang-orang itu menahan diri dari makan dan minum
dan syahwatnya. Proses yang pertama, itu puasa Ramadan ini masih pilihan. Boleh puasa, boleh nggak puasa. Tapi yang tidak puasa wajib menggantikannya dengan memberi makan fidyah. Jadi fidyah untuk amu miskin. Jadi di awal boleh puasa, boleh tidak puasa. Tapi yang tidak puasa wajib ngasih makan. Ini Allah sebutkan di ayat 184. Mungkin bisa dibaca di Al-Baqarah 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Barakallahu fikum. Naam. Yang diterjemahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ini ada dua penafsiran para ulama. Kalau tadi dikatakan bagi yang tidak mampu. Tapi makna lain bagi yang mampu puasa tapi dia nggak mau puasa. Itu bayar fidyah. Maka kemudian Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian puasa itu lebih baik daripada bayar ngasih makan orang itu. Jadi lebih baik berpuasa. Kemudian orang setelah itu mulai ada kebiasaan. Ada yang puasa, ada yang nggak puasa. Tapi kadang-kala orang ya kalau nggak punya fulus, dia mau ngasih makan fakir miskin, di masa itu juga sulit para sahabat ya. Mereka lebih banyak memilih puasa. Ini fase kewajiban puasa Ramadan. Sehingga yang terlihat adalah keberadaan orang-orang di bulan Ramadan. Fase yang kedua adalah fase diwajibkan. Berpuasa akan tetapi ada kondisi-kondisi yang nggak wajib puasa. Wajib semuanya puasa sudah. Kalau awal tadi kan bebas. Tapi yang kedua ini fase semuanya wajib berpuasa. Namun yang sakit, yang musafir, yang tidak mampu berpuasa, maka mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun menggantikan nanti di hari-hari lainnya. Ketika mereka tidak berpuasa. Karena sudah jadi tuh wajib bagi semuanya, nggak ada pilihan lagi. Ahibati fillah. Kemudian kalau dilihat mana yang menasakh, yang menghapuskan hukum yang awalnya pilihan, kemudian semuanya jadi wajib puasa. Itu di Al-Baqarah 185-nya. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Kalau kita melihat susunan ayat ini 183, 184, 185 seakan-akan turunnya bareng. Padahal tidak. Di ayat yang 185 Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir yang mendapati bulan Ramadan, hendaklah dia puasa. Ini jadi wajib. Yang awalnya pilihan di ayat 184, di ayat 185 diwajibkan berpuasa. Kemudian model puasanya bagaimana pada waktu itu? Model puasanya sebenarnya sama. Mereka berpuasa dari sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Setelah itu dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Kalau ternyata dia tidur, setelah tidur itu nggak boleh makan lagi saja. Sampai kapan? Sampai nanti ketemu waktu maghrib lagi. Jadi kalau dia tertidur, maka udah nggak boleh makan lagi, sehingga kalau dikatakan sahur, nggak ada sahur pada waktu itu. Ya udah waktunya berbuka. Biasanya orang habis berbuka tidur. Mungkin malamnya dia tidur, dia tidak boleh makan sampai matahari terbenam. Berat. Jadi ketika diwajibkan, makanya kalau di awal itu dikasih pilihan jamaah. Dikasih pilihan. Orang boleh puasa dan boleh tidak berpuasa. Kemudian wajib berpuasa dengan yang berat itu. Ini proses juga. Agar mereka bersyukur ketika kewajibannya seperti yang hari ini kita lakukan. Bagaimana kalau seperti dulu? Sehingga orang nggak merasakan, aduh berat banget ya. Sebagaimana kita kalau tahu ternyata syariat ini sudah ada di agama yang sebelumnya, kita jadi merasa ringan. Ketika kita baca sejarah ini, kita merasa ya Allah enak banget puasa kita sekarang. Jadi mereka dulu model puasanya kalau sudah tidur nggak boleh makan minum lagi. Kemudian nggak boleh menghubungin istri selama bulan Ramadan. Nggak ada menghubungi istri di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kalau tidur juga sudah nggak boleh menghubungi istri. Maka benar-benar full puasa di bulan Ramadan itu puasa syahwat. Di malam harinya juga nggak boleh menghubungi istri. Bayangin jamaah. Jadi di siang hari kita menahan diri dari istri kita. Di malam hari juga nahan diri. 24 jam puasa tidak
menghubungi istri. Maka hal ini tentunya memberatkan mereka. Tapi kemudian nanti Allah akan kasih keringanan. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Dulu ketika diwajibkan puasa pertama itu, orang itu kalau waktunya iftar, waktunya berbuka, kemudian dia tidur, maka dia nggak boleh makan sampai matahari terbenam di esok harinya. Wa anna Qais ibn Surmah al-Ansari, dia cerita ada sahabat Nabi namanya Qais ibn Surmah al-Ansari, kana sha'iman, dia puasa. Diriwayatkan wa kana ya'malu fin nakhil bin nahar, siang harinya dia kerja di kebun kurma. Dia kerja ngurusin kurma. Wa kana sha'iman, dia puasa. Falamma hadara al-iftar ata mar'atuh. Ketika sampai waktunya berbuka, matahari terbenam, datanglah Qais ini kepada istrinya. Mengatakan kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Ada makanan. Lihat jemaah. Sekarang kita kalau mau berbuka itu sudah persiapan berbuka. Dulu mereka puasa, gak tahu nanti mau berbuka apa. Gak ada bayangan mau buka ini gak ada. Datang Qais tanya sama istrinya, "A'indaki ta'am?" Apakah ada makanan bersamamu? Qalat la. Nggak ada. Tapi kata istri yang solehah, lihat istri yang solehah. Dia tidak menyalahkan suaminya. Dia tahu suaminya sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan nafkah kepada dia. Tapi kata istrinya mengatakan, "Walakin antalik fa'atrub laka." Tapi tenang, aku akan pergi, aku cari makanan buatmu. Wa kana yaumuhu ya'mal. Ya, karena dia kerja di kebun kurma, capek. Faghalabathu aina. Faja'at imratu. Akhirnya istrinya datang bawa makanan. Ternyata Qais tidur. Falamma ra'athu. Ketika istrinya melihat suaminya tidur, khaybatan lak, ya Allah, sengsaranya engkau, kata dia. Sengsaranya engkau, dengan tidur nggak boleh lagi. Ya sudah, tetap dia jaga puasa. Falamma intasafa an-nahar ghusyi'a alaih. Ketika tengah hari dia kerja lagi, pingsan, dia sudah nggak kuat. Nggak kuat. Dia bukan orang puasa yang tiduran kayak kita, merasa berat padahal nggak kemana-mana. Ini kerja di siang hari. Oh subhanallah, banyak pekerja-pekerja yang harus belajar puasa. Mereka mampu insya Allah. Kenapa? Karena ada sahur. Engkau makan yang banyak. Karena engkau tahu mau bekerja, silahkan makan konsumsi yang cukup, suplemen yang cukup, karena kau mau bekerja. Ini dulu, dalam kondisi dia nggak berbuka, tetap dia berangkat kerja. Ketika tengah hari, pingsan. Fadzakara dzalika lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu turunlah firman Allah di Al-Baqarah 187. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
Tilka hududullah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Subhanallah ya. Bagaimana dikatakan Al-Bara ketika ayat ini turun? Ayat yang pertama yang turun, yang berkaitan dengan wahilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk mencampuri istri kalian. Yang awalnya sebulan full, nggak ada mencampuri istri. Mereka gembira sekali. Kenapa? Ya bisa puyeng juga jamaah sebulan penuh. Ketika turun ayat selanjutnya, wa kulu washrabu. Makan dan minumlah. Sampai kapan makan dan minum? Sampai fajar. Yang awalnya hanya boleh makan dan minum sampai tidur. Kemudian diganti. Maka gembiralah para sahabat pada waktu itu. Ada sebagian sahabat di sini Allah katakan, alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. yakni ada yang khianat di antara kalian. Ada yang gak kuat menghubungi istrinya di malam hari. Kalau siang hari jelas dalam kondisi puasa, nggak boleh. Tapi dalam kondisi udah berbuka nih, udah berbuka. Tapi menjamah istri tetap nggak boleh. Ada yang ya diriwayatkan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Lalu disebutkan di sini fataba alaikum. Allah memberikan taubat, memaafkan kalian atas kesalahan yang sudah terjadi. Ahibati fillah. Setelah kita mendengar sejarah ini, sehingga kita ya seharusnya lebih semangat lagi beribadah puasa. Tidak menganggap ibadah puasa ini sulit. Karena tetap ada pilihan sebenarnya bagi yang faman kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tetap ada pilihan bagi yang musafir. Dia punya pilihan, tetap berpuasa atau merasa berat, ya silahkan kau berbuka. Bagi yang sakit, engkau mampu berpuasa, engkau berpuasalah. Nggak mampu, silahkan berbuka. Tapi tetap menggantikan di hari-hari yang lainnya. Kemudian hukum buat yang tidak mampu berpuasa. Karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Atau karena sepuh, sudah tua renta. Yang menyebabkan dia nggak mampu untuk berpuasa. Tetap ada keringanan. Yaitu, fafidyatu ta'ami miskin. Allah mengatakan, yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Dan Allah tidak ingin kesulitan buat kalian. Jadi syariat ini datang bukan untuk menyusahkan kita. Tapi untuk memberikan segala kebaikan. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi yang awalnya berat, kemudian dikasih keringanan, jangan ditanya lagi bagaimana kemudian mereka bersemangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, belum lagi puasa-puasa yang sunnah lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin sedikit tentang sejarah disyariatkan puasa. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Nah, tafadhal. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan telah masuk ke panitia. Kami bacakan diantaranya dari Teddy Arianto. Bila Anda mau bertanya, nanti mohon disampaikan. Ada sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa
Kayaknya di mute kayaknya. Kok nggak ada suara? Oke, sekarang terdengar Ustaz? Iya, nah lanjut. Barusan sempat Ada pertanyaan dari... Nah. Baik. Apakah ada suatu keterangan yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa sebulan penuh itu bagaikan bayi yang baru lahir, sehingga bersih dari dosa? Apakah orang yang memiliki dosa besar juga bisa bersih dari dosa yang pernah dilakukannya? Mohon jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau hadis yang berkaitan dengan puasa Ramadan, dia seperti bayi yang lahir, wallahu a'lam, ana nggak pernah dengar. Tapi secara makna, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan ikut-ikutan, bukan karena tradisi, bukan karena ingin kesehatan, tapi karena dia beriman, imanan wahtisaban, dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Kalau haji memang disebutkan, barang siapa man hajja falam yarfuth walam yafsuq, barang siapa yang berhaji kemudian dia menjaga lisannya, menjaga perbuatannya dari perbuatan yang haram, raja'a ka yaum waladathu ummuh. Dia akan pulang seperti hari dilahirkan oleh ibundanya. Tapi kalau Ramadan, wallahu a'lam, hadisnya tadi yang saya sebutkan. Baik, kembali kepada pertanyaan. Apakah dosa-dosa besar ikut dihapuskan? Hadis tentang Ramadan juga, wa Ramadan ila Ramadan kaffarah lima bainahuma. Dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa untuk yang di antara dua Ramadan tersebut. Di situ disebutkan, idza jtunibatil kabair. Kalau dosa-dosa besar dihindari. Dari sinilah sebagian ulama menyimpulkan bahwa dosa besar itu tidak dihapuskan dengan amal soleh. Tapi dosa besar dihapuskan dengan taubat kepada Allah SWT. Sehingga orang yang melakukan dosa kecil, dengan sholat yang 5 waktu, dosanya dihapuskan. Kejadian di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dia menyesal, ya Rasulullah, aku sempat memegang atau mencium seorang wanita yang tidak halal bagi dia. Dia menyesal. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya turun firman Allah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Di sini disimpulkan itu untuk dosa-dosa kecil. Allah juga berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Sehingga bagi orang-orang yang punya dosa besar, dia harus bertobat. Jangan berpikir dengan Ramadan, dia puasa Ramadan, bersih dosanya. Dia mungkin pernah berzina, dia makan riba, dia macam-macam. Masuk Ramadan, dia bersih. Kemudian mulai nanti Syawal, dia berbuat dosa lagi. Karena apa? Dalam pandangan dia, sudah bersih yang tahun ini. Tidak. Dosa besar, engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana sekarang di bulan Ramadan engkau berpuasa, sedangkan niatmu untuk melanjutkan dosa besar di bulan Syawal. Lalu engkau berharap diampuni. Maka hendaklah kita memperbaiki diri kita. Dan para ulama ketika menyebutkan persiapan bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita sekarang berpindah ke Myanmar. Ada pertanyaan dari jamaah kita. Silakan Pak Aslam untuk dibacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini pertanyaan dari Angola Ustaz. Siap. Mengenai kalau dakwah di masyarakat yang memang sebagian besar adalah bukan muslim, kemudian salah satu kebiasaan adalah seperti minum alkohol, itu udah seperti kayak minum air putih lah, semua dari anak-anak juga minum biasa. Apakah
ketika tadi Ustaz menjelaskan tentang dakwah itu bisa bertahap ya pada zaman Rasulullah SAW diutus itu perintah larangan bertahap. Apakah dibolehkan pada masyarakat seperti itu untuk misalkan dakwahnya mereka masuk Islam, kita tidak terlalu mempermasalahkan menemahol, tapi yang penting akidahnya lurus, sholatnya baik, itunya tidak disinggung dulu gitu. Apakah dibolehkan untuk membolehkan mereka mengaplikasikannya secara bertahap seperti itu? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita berdakwah, memang ada tahapan-tahapannya. Ketika orang itu masuk Islam, kita jangan langsung jelaskan sama dia, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Biar kuat dulu keislaman dia. Biar keimanan itu merasuk di dalam jiwa dia. Jadi proses itu ada menguatkan keimanan dia. Karena banyak orang, jangan bicara tadi, yang baru masuk Islam. Yang Islam minum khamar banyak. Dia Islam lahir, bukan baru masuk Islam ya. Tapi dia Islam dari lahir, tapi dia minum khamar. Mendakwahi mereka pun, umpamanya ini orang Islam minum khamar, dia nggak sholat, dia minum khamar. Mana yang kita dahulukan? Ya kita selesaikan dulu sholatnya. Selesaikan, rukun Islam ini disampaikan kepada dia. Ketika keimanan dia mulai kuat, yang rukun Islam dikerjakan sama dia, maka kita beranjak menjelaskan kepada dia perkara-perkara yang lainnya. Karena kita tahu ada yang kalau ditinggalkan orang itu bisa kufur. Seperti sholat sendiri. Sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat bisa kafir. Makanya kalau ada orang minum khamar nggak sholat, yang kita tekankan adalah masalah sholatnya. Dan dalam mendakwain dia kewajiban sholat ini, bukan hanya menjelaskan hukum. Karena biasanya kalau dia sudah Islam, dia tahu sholat itu wajib. Tapi tidak ada kekuatan keimanan yang membuat dia melaksanakan sholat. Bagaimana tugas kita sekarang? Menguatkan keimanan dia. Jadi proses itu tetap diperbolehkan. Tapi sekali lagi, jangan kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan. Dengan kita berhenti mendakwain mereka. Kita dakwain mereka. Kita benar-benar mengajarkan kepada mereka tentang keimanan yang benar. Sehingga tatkala keimanan mereka sudah kuat, yang wajib-wajib sudah dikerjakan, di sini kita menyampaikan kepada dia, tolong minuman itu ditinggalkan. Itu terlarang dalam agama kita. Kemudian dijelaskan ya tentang ayat-ayatnya. Atau ada orang yang proses umpamanya, meninggalkannya. Kita kasih tahu dia haram. Dia masih belum bisa meninggalkan. Ya sudah kita sampaikan kepada dia, engkau kalau mau sholat jangan minum. Dia udah tahu hukumnya nih. Cuma kan butuh proses. Para ulama menyebutkan kadang-kala ada kebiasaan-kebiasaan yang dia meninggalkannya dibantu dengan proses. Seperti orang yang sabu-sabu umpamanya. Dia udah tahu haram, nggak boleh. Dia tetap melakukan, kita kasih tahu, udahlah, engkau kalau waktunya sholat tinggalkan. Engkau fokus ibadahnya. Minta sama Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepadamu. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh kita. Tapi yang jelas seorang dai itu harus bijak kapan dia menyampaikan dan kapan dia menunda penyampaiannya sampai orang ini siap. Wa illa hukum Islam sudah turun semua, nggak ada lagi yang namanya tahapan beragama sebenarnya. Tapi ini tahapan dalam berdakwah menyampaikan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ini cukup banyak pertanyaan dari teman-teman kita di Uni Emirat Arab, Jerman, Jepang, Swiss, dan lainnya. Mungkin sekarang kita berpindah dulu ke teman-teman kita di Oman. Silakan co-host untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan ini Ustaz dari Zoom yang disampaikan pada kami. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Ibu saya berumur 75 tahun. Dan sudah sakit bertahun-tahun, beberapa tahun ini, sudah mulai kesulitan untuk berpuasa. Dan untuk tahun ini beliau memilih untuk tidak berpuasa dengan membayar fidyah. Hitungan bayar fidyah itu berapa ya Ustaz secara rupiah atau memakai beras? Karena pernah dengar sehari itu hitungannya 1 mud beras atau sekitar 2,5 sampai 3 kg beras. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, buat orang yang benar-benar nggak mampu. Ada orang yang masih mampu. Contohnya, Ibu Ana umpamanya bisa puasa Ustaz mungkin 7 hari setelah itu
harus istirahat. Ya udah, berarti puasa 7 hari. Atau dia mampu puasanya Ustaz, sehari puasa, sehari nggak puasa. Ada yang mampu seperti itu. Berarti dia masih mampu berpuasa, maka tetap diwajibkan berpuasa. Nanti membayarnya, mengqadha'nya itu juga seperti itu. Kan boleh membayarnya sepekan sekali. Apalagi kalau tadi dikatakan mungkin buat teman-teman yang tinggal di Belanda, ada yang siangnya panjang, ada yang siangnya pendek. Maka dia milih yang siangnya pendek ketika membayar puasa karena memang kondisi dia. Nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau benar-benar tidak mampu sudah, maka bayar fidyah. Fidyah yang seperti apa? Memberi makan. Jadi memberi makan ini bisa makanan jadi. Kalau di Indonesia mungkin kita belikan masakan Padang. Masakan Padang, ada nasi. Kalau bisa mut itu segini sebenarnya. Ada nasi, ada lauknya, ada ayam, kita berikan. Itu berarti kita sudah membayar fidyah. Dan membayar fidyah itu bisa sebulan full. Kita undang orang, 30 orang makan di rumah kita. Kita kasih makan mereka. Berarti kita sudah bayar fidyah. Dan bisa fidyah itu kalau berupa makanan mentah nanti diberikan kepada satu orang untuk 30 hari. Satu keluarga kita kasihin kepada mereka, orang miskin. Berapa kalau yang mentah tadi? Kalau makanan pokok. Yang makanan pokok ini, maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tadi mud, ada yang setengah sok. Setengah sok itu mungkin 1,5 kilo, atau 1,4 kilo ya. Atau kalau mud dikatakan itu untuk yang bur, yang makanan, yang gandum berkualitas itu. Jadi insya Allah bebas, engkau kalau lebih enak, paling enggak 1,4 kilo atau 1,5 kilo untuk satu hari. Kemudian Syekh Utsaimin menganjurkan, karena beras ini nggak bisa dimakan langsung. Sedangkan ngasih makan orang miskin tuh, bagaimana dia bisa makan? Kalau orang dikasih beras nggak ada lauknya, maka dianjurkan ketika engkau memberikan mamanya tadi beras 1,5 kilo atau 1,4 kilo, ada telurnya. Sehingga dia bisa makan pakai telur. Karena ya berasnya dimasak, telurnya ditaruh di dalamnya, sehingga dia bisa makan hal itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjutkan lagi ke penanya dari Uni Emirat Arab. Silahkan co-host untuk membacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan Ustaz dari Umahat dari Umu Faza, dan kebetulan ada pertanyaan juga yang related dengan pemanfaatan waktu di saat bulan Ramadan Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti browsing ataupun main game termasuk dosa jika dilakukan di bulan Ramadan? Dan apakah bagi akhwat jika duduk setelah sholat subuh dan melakukan sholat isyraq bagi wanita dapat dikategorikan juga mendapatkan pahala haji dan umrah Ustaz? Jazakallahu khairan. Subhanallah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Pertanyaan menarik sekali ya. Di mana di masa sekarang ini ada banyak yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Handphone kita, gadget kita. Apakah perbuatan itu akan mengurangi pahala puasa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tatkala berpuasa tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, menjahilin orang, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nggak butuh dia lapar dan haus. Dan hadis lain disebutkan, orang yang berpuasa kemudian dia masih ngomong kotor, dia masih melakukan lagu. Lagu ini ucapan yang sia-sia, nggak berguna, atau kebatilan yang dia ucapkan, maka nggak perlu Allah dengan puasa dia. Bicara browsing sekarang, browsing ini tergantung apa yang dia lihat. Yang dilihat itu dosa apa mubah. Bicara game, juga tadi. Game ini ada game yang terlarang, ada game yang mungkin bermanfaat. Maka lihat kondisi apa yang dia browsing, apa yang dia mainkan. Ketika orang main game, di situ ada wanita-wanita ya, yang mungkin dengan pakaian yang
tidak pantas, tidak menutup aurat, kemudian dia lihat hal itu, padahal dia harus menjaga pandangan matanya. Dia harus menjaga pendengarannya. Bukan cuma perutnya yang puasa. Maka hal itu akan berdampak kepada pahala puasanya. Apakah sama orang yang puasanya tidur terus sama orang yang puasanya sambil ngaji, sambil berbuat kebaikan? Tentunya nggak sama pahala puasa dia. Walaupun kalau dilihat waktu menahan lapar dan haus sama. Karena bulan Ramadan ini bulan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan bulan bersantai ria. Maka usahakan kita meninggalkan puasa kita. Puasa nggak ngomong di grup. Puasa dari grup, keluar dari grup umpamanya. Puasa tidak nonton berita. Puasa tidak ini. Artinya memang kita menahan diri. Sebenarnya di awal tadi kita sebutkan makna puasa ini adalah menahan diri tadi. Sebagaimana Maryam berpuasa untuk tidak berbicara. Tapi pertanyaan yang kedua tentang wanita yang di rumah. Apakah kalau dia setelah sholat subuh duduk di rumahnya, mengingat Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia dapat mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna? Berharaplah. Berharaplah, minta sama Allah. Memang para ulama berbeda pendapat di sini, tapi ingat rahmat Allah luas. Jangan sampai kemudian engkau malas melakukan itu. Aduh, kata dia, nggak dapat itu. Kalau engkau nggak dapat itu, mudah-mudahan dapat yang lebih baik dari itu. Karena kita tahu yang dibaca, yang didengarkan umpamanya dari sejak fajar sampai matahari terbit, insya Allah hal-hal yang baik, dan Allah akan memberikan kebaikan buat apa yang dia niatkan, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya pertanyaan dari jamaah kita di Jerman. Silakan Pak Trisno untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Afwan, akhidah ini Anda yang sampaikan. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, antum di Mekah apa di Jerman? Di Jerman, Ustaz. Ini background aja. Masya Allah. Nah, tafadhal Habib. Ya, cita-cita Ustaz, semoga bisa mengunjungi Baitullah. Amin, amin. Ya Ustaz, pertanyaannya dari teman kita ini. Nah Ustaz, apakah puasa harus diniatkan murni hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ataukah kita boleh berharap manfaat lain di samping puasa untuk misalnya mendapatkan manfaat kesehatan, kemudian diet misalnya, supaya kita bisa detoksifikasi dan lain sebagainya Ustaz, yang tidak berkaitan dengan ibadah tapi berkaitan dengan manfaat untuk jasmani kita Ustaz, di samping tetap ikhlas kepada Allah juga. Nah, Masya Allah. Siap, barakallahu fikum. Ahibati fillah, ketika orang beribadah, maka niatkan imanan wahtisaban. Yang tadi disebutkan itu, badan akan sehat, akan racun-racun akan keluar, nggak perlu niat. Itu nggak perlu niat. Itu manfaat yang otomatis didapat oleh orang puasa, dia niat atau tidak. Orang yang tidak niat, mamanya orang puasa, niatnya lillahi ta'ala, imanan wahtisaban. Kira-kira dapat nggak manfaat kesehatan? Dapat. Jadi itu benar-benar tidak perlu diniatkan. Tapi kita tahu, orang yang puasa itu ada manfaatnya ini, itu macam-macam. Itu semakin memotivasi kita untuk berpuasa. Menunjukkan bahwa syariat Islam ini subhanallah adalah syariat yang sempurna. Allah mewajibkan puasa ini, ada manfaatnya secara kesehatan jasmani, secara kesehatan rohani, ada banyak manfaatnya. Jadi apa yang kita baca tentang manfaat puasa itu mendorong kita semakin menjalankan ibadah puasa ini. Tapi tetap niatnya imanan wahtisaban. Karena yang itu kita akan dapatkan tanpa kita niatkan. Jadi jangan sampai dorongan puasa kita itu karena ingin sehat. Tapi dorongan puasa kita karena perintah Allah Azza wa Jalla. Adapun kita berharap dapat kesehatan, Allah akan kasih kesehatan tanpa engkau meniatkan minta kesehatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sekarang kita berpindah ke Jepang. Silahkan co-host dari Jepang untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
izin menyampaikan pertanyaan Ustadz dari Jepang, insya Allah. Apa namanya? Jadi Jepang itu terkenal orang Jepangnya budaya cinta kerja Ustadz begitu. Rela mati demi bekerja. Masya Allah. Lalu apa namanya? Ya berlebihan begitu Pak Ustadz. Nah apa namanya? Kita ini kalau puasa sering ditanya Ustadz karena mereka khawatir takut Mati. kelelahan atau pingsan seperti itu Ustadz. Nah jadi untuk menutupi itu teman-teman kerja ini sering berbohong, bicara berbohong kalau ditanya kamu puasa enggak hari ini? Tidak gitu. Nah apa namanya? Untuk mengelabui pertanyaan itu kami menggantinya dengan membawa tol minuman tapi dengan isi setengah Ustadz. Jadi menghindari pertanyaan tersebut gitu. Masya Allah. Apakah Masya Allah. dengan berbohong seperti itu kita berdosa Ustadz atau pahalanya gugur Ustadz? Subhanallah. Jazakallahu khairan. Subhanallah jamaah. Iya jamaah. Pada waktu anak ke Jepang, jadi memang yang menjadi Tuhan kebanyakan mereka itu yang tidak beriman ya adalah harta, uang. Sehingga tadi disebutkan kerja. Sampai kalau ada muslim yang puasa, mereka larang. Kalau ngomong puasa dilarang. Iya betul, Afwan. Anda tanya lagi. Emangnya kalau ngomong puasa nanti gimana? Ya dapat, kadang ada yang dapat sanksi Ustaz. Subhanallah. Berusaha ya dapat sanksi begitu. Apa sanksinya biasanya? Ya mungkin teguran keras seperti itu Ustaz. Ya SP1, SP2 nanti ya, subhanallah jamaah. Iya, itu jamaah. Sampai seperti itu mereka. Karena yang mereka cari adalah uang, harta. Sebenarnya ya logis ya yang mereka katakan. Mereka takut kalau nanti yang kerja ini sakit, perusahaan tanggung jawab. Karena dia nggak berpikir ternyata puasa ini bikin sehat, nggak bikin sakit. Yang sakit dalam Islam berbuka. Seperti itu logikanya. Jadi kalau tadi dikatakan, gimana kalau kamu sakit? Tenang, sakit dalam Islam itu boleh berbuka. Kita nggak akan puasa kalau kita sakit. Berarti yang puasa ini orang sehat. Kalau yang nggak puasa, sakit dan diperbolehkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kondisinya terpaksa harus berdusta, maka semoga Allah mengampuninya. Karena memang mereka orang-orang kafir, yang tadi ketika kita ngomong puasa, kita akan dihukum sama mereka. Puasa ini sebenarnya ibadah yang tidak ada gerakannya. Nggak ada gerakan. Orang puasa apa gerakannya? Nggak ada. Orang sholat kelihatan, dia lagi sholat nih, bisa ditangkap dia. Tapi kalau puasa kan kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau memang terpaksa mereka bertanya, maka kita berdosa, nggak ada masalah. Kalau memang hal itu akan menyebabkan tadi ibadah kita akan rusak gara-gara kita mengatakan berpuasa. Kemudian tadi yang lebih baik yang dikatakan menghindari berdusta. Menghindari berdusta dengan cara membawa botol air yang setengah isinya, insya Allah itu lebih aman buat dia. Atau kita juga bisa menjawab kalau mau terlepas dari dosa itu, menjawab dengan jawaban yang multi tafsir. Jadi biar dia menafsirkan semau dia. Sehingga kita nggak berdusta, tapi kita tetap dapat menjaga puasa kita. Semoga itu termasuk jamaah berdusta yang diperbolehkan. Jadi sebenarnya berdusta yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama berdusta pada saat peperangan. Nggak mungkin lah namanya prajurit harus jujur sama ditangkap sama musuh. Nggak boleh bohong kalau gitu kan. Boleh dalam peperangan dia. Kemudian berdusta memperbaiki 2 orang yang bertikai. Dan berdusta ke antara suami istri ketika saling rayu-merayu di antara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari jemaah kita di Swiss. Silahkan untuk host untuk segera membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama, saya simpulkan dengan yang dari Jepang, tapi ditambah di sini pertanyaannya dengan apakah dibolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian menggantikannya di bulan-bulan berikutnya.
sedangkan berpuasanya hanya di weekend saja selama tidak bekerja. Begitu, Ustaz. Mbak Afwan, apanya memang nggak boleh puasa juga di sana, di Swiss? Karena dibolehkan aja untuk menghindari hal-hal seperti yang terjadi di Jepang. Tapi tidak seperti di Jepang terlalu strict. Kalau di sini masih fleksibel, Ustaz. Masih boleh puasa gitu sebenarnya kan? Masih boleh, ya. Baik, Masya Allah jemaah. Ya, jadi memang nanti jemaah, kita tahu tinggal di negeri non-muslim ini, kalau kita dihalangi dari melaksanakan agama kita, maka kita wajib keluar dari negeri tersebut. Kalau kita dihalangi dari menjalankan agama kita di perusahaan tersebut, maka kita wajib keluar cari kerjaan lain. Karena agama kita lebih kita cintai daripada kita bertahan di sana, akhirnya agama kita yang tergerus dengan peraturan perusahaan tersebut umpamanya. Maka hendaklah ini jadi pertimbangan buat teman-teman yang berada di Jepang tadi ya. Kalau memang mereka masih bisa dengan cara tadi mengelabui perusahaan, insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah nggak mungkin, maka pilihannya adalah keluar dari tempat tersebut, cari tempat kerja yang lainnya. Tapi kalau di Swiss gimana sekarang? Kalau ternyata alhamdulillah di Swiss mungkin lebih fleksibel ya, boleh puasa. Tapi orangnya nggak mau puasa ini. Artinya karena dia mungkin capek, lelah, dia nggak mau berpuasa. Haibati fillah. Tadi kita sudah sampaikan. Perjalanan puasa ini. Awalnya sulit. Kemudian mudah. Jadi kalau dikatakan engkau kalau puasa sakit, maka boleh nggak puasa. Tapi kalau nggak sakit, enggak saat cuma capek. Ya capek lah orang puasa. Tapi kalau puasanya weekend karena enak, bisa tidur dari pagi sampai sore gitulah. Berarti tetap wajib berpuasa. Nggak ada alasan dia untuk tidak berpuasa. Kalau dikatakan tadi karena dia kecapean, maka bukan alasan. Tapi kalau karena dia itu sakit atau dikhawatirkan memang semakin parah sakitnya, maka diperbolehkan dia berbuka dan menggantikannya cari di waktu-waktu lainnya. Ahibati fillah. Allah bisa karena biasa. Semua itu butuh pembiasaan. Sebagian kita itu baru puasa memang di bulan Ramadan. Tapi coba dia itu puasa sebelum Ramadan. Di weekend dia puasa. Biasakan puasa Senin Kemis umpamanya. Sebagaimana Nabi SAW di bulan Sya'ban itu banyak sekali puasa. Ketika masuk bulan Ramadan, biasa sudah berpuasa sambil bekerja. Tapi kalau engkau tidak biasa, maka akan berat. Maka nasihat ana buat teman-teman yang memang kerja yang tidak ada keringanan di tempat kerja dia. Di bulan Ramadan sama seperti bulan lainnya, tolong engkau biasakan puasa sunnah. Puasa sunnah ini kan boleh diputus ya, Ma. Atau niat puasa nih, hari Senin masuk kerja, niat puasa Senin. Ternyata sampai jam 3 udah gak kuat berbuka. Puasa sunnah. Nanti hari Kamis juga puasa. Lama-kelamaan engkau akan terbiasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih bisa bertanya, Ustaz? Tafadhal. Nah. Sekarang ada pertanyaan dari saudari kita, Sherly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Saya punya 2 orang saudara, laki-laki dan perempuan, yang menderita gangguan mental dan tetap minum obat rutin dari dokter jiwanya. Jadi selama ini mereka kadang bisa berpuasa dan kadang tidak berpuasa, Ustadz. Pertanyaan saya, pertama, apakah hukum fidyah berlaku buat mereka yang sakit, yaitu orang yang dengan gangguan jiwa? Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada keluarga yang kondisi ekonominya sederhana dan belum bisa bayar fidyah untuk saudaranya yang sakit ini? Ini pertanyaan dari teman-teman caregiver yang merawat keluarga orang dengan gangguan jiwa, Ustaz. Subhanallah. Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Allah kasih akal sama kita. Kalau kita kehilangan harta, di PHK, ya, kehilangan orang tercinta, rumah kita terbakar, ya, itu musibah. Tapi musibah yang berat tatkala akal kita diambil. Kita ngelihat bagaimana orang gila berjalan tanpa pakaian, berbicara tanpa berpikir, melakukan tindakan yang memalukan, tapi memang dia orang gila.
akal ini nikmat, hendaklah kita mensyukurinya. Baik, kepada pertanyaan yang ditanyakan tadi, orang yang punya gangguan mental, kalau memang dia gila, akalnya hilang, maka dia termasuk yang tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib sholat, tidak ada kewajiban buat dia. Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-qalam an thalatha. Pena malaikat itu diangkat dari 3 orang. Nggak mencatat kelakuan orang ini. Dalam kondisi 3 hal tadi. Yang pertama, anin naim hatta yastayqiz. Ketika dia tidur, sampai dia bangun. Nggak dicatat sama malaikat. Karena kalau orang tidur, jalannya kemana, melakukan tindakan apa. Enggak. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Orang yang masih balita sampai dia, anak balita sampai dia mimpi, sampai dia balik. Kemudian yang ketiga, wa anil majnun hatta ya'qil atau hatta yafiq. Orang yang gila sampai akalnya datang. Jadi kalau dikatakan tadi, mereka punya gangguan jiwa, yang mereka, ya mungkin nanti Anda kasih penjelasan lagi ya, gangguan jiwa yang seperti apa. Kalau memang akalnya nggak ada, maka jelas dia nggak wajib untuk beribadah. Sholat pun dia nggak wajib. Tapi ada orang yang mungkin akalnya datang dan pergi. Ketika datang akalnya, ya silahkan dia melaksanakan sholat ya. Seperti orang tua yang pikun, kadangkala akalnya datang, kadangkala pergi. Ketika akalnya datang, ya silahkan dia melaksanakan kewajibannya. Tapi ketika akalnya hilang, ya dia, malaikat nggak mencatat lagi kondisi orang seperti itu. Kemudian kalau bicara fidyahnya tadi, ini bicara orang fidyah yang umpamanya nggak mampu bayar fidyah. Kewajiban fidyah itu kewajiban orang itu yang nggak berpuasa. Tapi kalau keluarganya mau membayarkan, silahkan dia bayarkan. Kalau nggak mampu keluarganya juga, Ustaz. Keluarganya nggak mampu membayarkan fidyah karena miskin juga keluarganya. Gimana? Ya tetap itu menjadi tanggungan utang buat dia sampai mampu. Ketika dia sampai meninggal dunia tidak mampu, Allah Azza wa Jalla Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz telah menjawab pertanyaan dari para jamaah. Kami kira ini adalah pertanyaan terakhir dan sebelum kita tutup dan kita akhiri pertemuan kita pada sore ini, kami informasikan bahwasanya kajian yang ditaja oleh Bumi Mengaji ini adalah kajian serial yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 2 akan kita bersama Ustaz Firanda dan pukul 4 sore di waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Syafiq dan insya Allah di pekan ke depan kita masih bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah di pembahasan seputar dengan judul Sangkori Rasulullah Ubay bin Ka'ab. Jadi para jamaah kami undang untuk hadir kembali pada pekan depan. Demikian saja kami selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian kita pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalas, masyaallah. Sekolah akhir, Ustaz. Sekolah akhir, Ustaz.